Usaha budidaya singkong. Budidaya singkong bisa jadi peluang usaha yang menjanjikan. Singkong adalah tanaman yang relatif mudah tumbuh di berbagai jenis tanah dan kondisi iklim. Selain itu, singkong punya beragam produk turunan yang punya nilai jual tinggi seperti tepung tapioka, keripik singkong, dan bioetanol. Dengan pengelolaan yang baik, potensi keuntungannya besar. Sisi lain dari budidaya ini adalah permintaan yang terus meningkat di pasar lokal maupun internasional. Ada banyak aspek menarik dalam menjalankan usaha ini, mulai dari teknik budidaya, manajemen panen, hingga strategi pemasaran. Potensi produksi singkong sangat tinggi. Dalam kondisi optimal, 1 hektar lahan dapat menghasilkan sekitar 40 hingga 50 ton singkong. Namun, rata-rata produksi di Indonesia adalah sekitar 18,7 hingga 19 ton per hektar. Harga singkong per kilogram pada tahun 2024 bervariasi tergantung pada lokasi dan kondisi pasar. Secara umum, harga singkong di Indonesia berkisar antara Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Beberapa varietas singkong yang paling laku di pasaran adalah singkong gajah. Varietas ini dikenal dengan umbi yang besar dan kaya kandungan pati. Singkong Darul Hidayah. Varietas yang memiliki kualitas tinggi dan sering digunakan untuk industri tapioca. Singkong kuning. Varietas ini memiliki kandungan gula yang lebih rendah dan sering digunakan untuk konsumsi langsung. Budidaya singkong itu menarik, tetapi memang butuh perhatian pada beberapa langkah kunci. 1. Persiapan lahan. Sebelum menanam, lahan perlu dibersihkan dari gulma dan sisa-sisa tanaman sebelumnya. Tanah juga harus digemburkan, bisa dengan dibajak atau dicangkul sedalam sekitar 30 hingga 40 cm. Untuk memastikan kesuburan tanah, beri pupuk organik atau kompos sebanyak 10 hingga 20 ton per hektar. 2. Pemilihan bibit. Pilih bibit dari varietas unggul yang sesuai dengan kondisi lingkunganmu. Potong batang singkong sepanjang 20 hingga 30 cm dengan 5 hingga 7 ruas. Pastikan bibit ini bebas dari penyakit dan hama. 3. Penanaman. Tanam bibit dengan posisi miring sekitar 45 derajat atau tegak lurus di dalam lubang tanam sedalam 5 hingga 10 cm. Jarak tanam ideal adalah 80 hingga 100 cm antar baris dan 80 hingga 100 cm antar tanaman. Penanaman biasanya dilakukan pada awal musim hujan untuk memastikan ketersediaan air. Pemeliharaan meliputi beberapa hal seperti penyiangan, membersihkan gulma secara berkala agar tidak bersaing dengan tanaman singkong. Berpanala watu yang merupakan salah satu metode budidaya singkong yang efektif. Metode ini melibatkan pemangkasan cabang tanaman singkong untuk mempercepat pertumbuhan akar dan memperbanyak umbi. Proses ini dilakukan dengan memotong cabang tanaman singkong setelah beberapa bulan tumbuh, sehingga tanaman dapat memusatkan energi untuk memproduksi lebih banyak umbi. Pemupukan, pupuk urea, TSP, dan KCl diberikan pada 1 hingga 2 bulan setelah tanam, dan pupuk susulan diberikan pada 4 hingga 5 bulan setelah tanam. Pengairan, pastikan tanah tetap lembab, terutama pada masa pertumbuhan awal. 5. Pengendalian hama dan penyakit. Pemantauan rutin diperlukan untuk mengidentifikasi hama dan penyakit sejak dini. Gunakan pestisida yang sesuai jika diperlukan, tetapi upayakan metode pengendalian yang ramah lingkungan. Setelah 8 hingga 12 bulan, singkong bisa dipanen. Caranya dengan menggali tanah di sekitar tanaman untuk mengangkat umbi. Hati-hati agar umbi tidak rusak saat dipanen. Bersihkan umbi dari tanah dan kotoran. Umbi singkong bisa diproses lebih lanjut atau langsung dijual. Jika akan diproses, pastikan penyimpanannya dalam kondisi yang baik untuk menjaga kualitasnya. Menjual singkong memang punya banyak variasi metode pemasaran. Misalnya, saat ini, online marketing adalah salah satu cara paling efektif untuk menjangkau konsumen. Kamu bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook,
atau platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Buat konten menarik yang menunjukkan kualitas singkongmu dan cara-cara unik untuk mengolahnya. Manfaatkan iklan berbayar untuk menjangkau target audiens yang lebih luas. Jangan lupa untuk berinteraksi dengan pelanggan melalui komentar dan pesan langsung untuk membangun hubungan baik. 2. Pasar tradisional. Pasar tradisional tetap menjadi andalan untuk menjual produk pertanian. Kamu bisa menyewa atau membeli lapak di pasar terdekat. Jalin hubungan baik dengan pedagang lain dan pelanggan tetap. Kualitas produk dan kejujuran dalam berbisnis adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Selain itu, kamu bisa bekerja sama dengan pengelola pasar untuk ikut serta dalam acara-acara promosi atau bazar yang biasanya diadakan. 3. Pabrik pengolahan. Pabrik pengolahan singkong membutuhkan pasokan bahan baku yang konsisten dan berkualitas. Kamu bisa menjalin kerjasama langsung dengan pabrik-pabrik tersebut. Biasanya, pabrik akan memberikan kontrak pembelian yang menguntungkan jika kualitas dan kuantitas produkmu sesuai dengan standar mereka. Jangan lupa untuk selalu memantau kualitas singkong dan memastikan bahwa pengiriman tepat waktu.